Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh, simulasi, dan komunikasi digital. Adapun kompetensi dasarnya adalah 3.12 merancang dokumen tahap praproduksi, dan tujuan pembelajarannya 3.12.1 memahami alur proses pembuatan video, 3.12.2 membandingkan sinopsis, naskah, dan storyboard. Visualisasi konsep. Makna visualisasi konsep adalah bahwa manusia adalah makhluk bernalar dan bermoral yang menyukai segala sesuai gagasan dalam bentuk 3 dimensi, di mana yang pertama, masalah adalah kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Yang kedua, ide merupakan lintasan imaji sesaat ketika manusia berpikir keras. Yang ketiga, gagasan merupakan hasil kerja nalar pengembangan dari ide. Yang keempat, setiap pilihan solusi harus dipertimbangkan baik buruk sebelum dilaksanakan. Bentuk gagasan manusia diaudio visualkan dalam bentuk video presentasi, yaitu video proses yang pengambilan gambarnya dilakukan dengan kamera video, baik yang terpasang pada telepon genggam dan perangkat gadget lainnya, maupun pada kamera khusus untuk perekaman video, termasuk camcorder. Screen recording adalah pengambilan gambar dari layar komputer dengan menggunakan aplikasi rekam layar dan dapat ditambahkan penggunaan lensa yang terpasang pada laptop atau webcam yang sengaja dipasang untuk perekaman gambar. Jenis video yang pertama adalah cerita, yaitu video yang bertujuan untuk memaparkan cerita. Ini adalah contohnya. Yang kedua, dokumenter, yaitu video yang bertujuan merekam sebuah kejadian atau peristiwa dalam kehidupan nyata. Ini adalah contoh perang dunia. Yang ketiga adalah berita, yaitu video yang bertujuan memaparkan sebuah berita. Ini contohnya. Yang keempat, pembelajaran, yaitu video yang bertujuan untuk memberikan materi pembelajaran agar mudah diserap dan dapat dimainkan ulang. Ini contohnya. Yang kelima adalah presentasi, yaitu video yang bertujuan untuk mengomunikasikan ide atau gagasan. Adapun ciri-ciri presentasi video, yang pertama, mengomunikasikan ide. Yang kedua, menunjukkan solusi. Yang ketiga, mengomunikasikan produk dan jasa. Yang keempat, menunjukkan cara kerja. Proses pembuatan presentasi video haruslah dirancang dalam bentuk sederhana dan memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tidak terpaku pada teknik pengambilan gambar yang rumit. Yang kedua, teknik pengambilan gambar harus menjamin efektivitas komunikasi. Dan yang ketiga, pencetus ide harus terlibat dalam proses, dapat berlaku sebagai sutradara ataupun pemain, bahkan sebagai editor. Hal yang harus diperhatikan pada presentasi video, produk, benda jadi, atau cara kerja. Yang pertama, alur presentasi logis, yaitu masuk akal. Dimulai dari masalah,
bila perlu didramatisasi seperlunya. Ditunjukkan solusinya berupa gagasan yang akan dikemukakan. Yang kedua, menggunakan urutan sekuensi naratif, urutan deskriptif, dan urutan penjelasan atau explanatory dengan titik berat pada urutan deskriptif. Yang ketiga, urutan terjaga kontinuitasnya. Yang keempat, narasi hanya mengantar dan menjelaskan hal-hal tertentu, tidak mendominasi seluruh tayangan. Narasi menggunakan kata-kata lugas dan bukan mengomentari tampilan gambar. Narasi dipersiapkan melalui naskah narasi tersendiri. Penempatan kalimat kunci harus tepat, memiliki gaya bercerita yang kuat. Yang kelima, dapat menggunakan kesaksian orang terkenal atau ilmuwan atau praktisi. Yang keenam, pada tahap simpulan, ditutup dengan narasi yang kuat, berpengaruh menggunakan gambar yang jelas, background yang sesuai. Alur proses pembuatan video. Yang pertama adalah pre-production. Pre-production yaitu alur di mana konsep video dibuat. Pada proses inilah ide-ide yang ada dibuat dan dikemas menjadi sebuah konsep dan dituangkan ke dalam media atau storyline, storyboard, shortlist, dan sebagainya. Dan pada alur ini pula perencanaan dimulai, seperti budgeting, penentuan tempat, para pemain, dan sebagainya. Yang kedua adalah production. Production adalah alur di mana konsep yang telah disusun dengan rapi, perencanaan yang sudah dibuat dengan baik, dilaksanakan. Pada alur proses ini, videographer dan kru berperan besar, serta pada alur proses inilah merupakan poin penting dalam alur proses pembuatan video. Yang ketiga adalah post-production. Post-production adalah alur di mana konsep dan perencanaan yang sudah dilaksanakan memasuki proses editing dan revisi. Pada alur proses ini, penyempurnaan dan finishing atas video dilakukan. Membandingkan sinopsis, naskah, dan storyboard. Sinopsis merupakan alur cerita yang dijelaskan secara singkat. Sinopsis mengarah pada alur cerita film atau animasi yang dijelaskan dalam tulisan singkat sehingga penonton mampu memahami isi cerita yang disampaikan dalam film. Dalam fungsi lain, sinopsis juga dapat digunakan sebagai ringkasan cerita untuk mengarahkan penulis naskah. Ini adalah contohnya. Yang kedua adalah naskah. Naskah adalah suatu teks yang berisi gambaran yang akan terlihat di layar. Naskah dibuat agar seluruh pendukung dalam pembuatan video paham secara rinci dari presentasi yang akan disampaikan. Penulisan naskah dapat disederhanakan sesuai keperluan, sepanjang dimengerti oleh pendukung yang akan memproduksi dalam pembuatan video. Ini adalah contoh naskah. Storyboard. Storyboard adalah sketsa gambar berbentuk thumbnail yang disusun berurutan sesuai dengan rangkaian jalan cerita. Melalui storyboard, seluruh pendukung produksi dapat melihat alur cerita dalam bentuk gambar. Ini adalah contoh storyboard. Tugas mandiri. Link tugas mandiri akan diberikan setelah memahami materi ini. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.